Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi. Pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena berkat penyertaan-Nya, kita bisa mengakhiri minggu kerja kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, izinkan saya akan menyampaikan sedikit refleksi terkait dengan proses pembelajaran daring di sekolah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, telah 4 bulan lebih anak-anak tidak datang ke sekolah guna mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Itu sebagai konsekuensi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar pembelajaran dilakukan dari rumah dan anak-anak juga mengikuti pembelajaran dari rumah. Upaya itu guna menangkal dan sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 yang sampai hari ini belum juga berlalu. Kita tahu bahwa virus COVID-19 ini muncul pertama kali di akhir tahun 2019, tepatnya di Wuhan, Cina. Bapak Ibu semuanya, pada bulan Maret hingga bulan Juni 2020, kita telah bersepakat bahwa guna mengoptimalkan layanan pembelajaran kepada anak-anak kita melaksanakan pembelajaran daring dan luring. Namun mulai tahun pelajaran 2020-2021 yang ditandai dengan masuknya anak-anak di tahun pelajaran baru pada tanggal 13 Juli 2020, kita telah membulatkan tekad. Kita akan menyelenggarakan pembelajaran daring untuk melayani anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, virus corona ini telah merusak tatanan pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, pemerintah melalui Menteri Pendidikan telah menawarkan satu solusi agar pembelajaran tetap berlanjut dan interaksi antara guru dan siswa tetap terlaksana dalam proses pendidikan. Maka pembelajaran dilakukan melalui daring. Bapak Ibu yang saya banggakan, melalui pembelajaran di daring, di mana guru dan siswa dapat melakukan komunikasi serta tatap muka melalui internet, maka pemerintah berupaya untuk memfasilitasinya. Namun harapan yang baik itu tidak dapat terlaksana dengan mulus oleh karena banyak faktor yang menjadi penghambat
dan kendala di dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita ingin berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, saya akan sampaikan beberapa refleksi dari diri saya. Faktor-faktor yang harus kembali kita pikirkan bersama, baik kita sebagai pendidik, kita sebagai siswa, kita sebagai orang tua maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Sebagai pendidik, kita menyadari bahwa sebagian dari kita masih jauh dari harapan. Sebagian dari kita belum mampu menggunakan aplikasi yang ditawarkan melalui media internet. Dalam hal ini kita masih perlu banyak belajar untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagian dari kita masih ada yang belum mampu menggunakan fasilitas internet secara maksimal. Jika kita melihat kembali media ini, seharusnya sangat membantu seandainya kita mampu menggunakan fitur-fitur aplikasi yang mendukung pembelajaran. Kesulitan berikutnya adalah waktu yang diperlukan untuk membuat persiapan pembelajaran. Saya tahu sebagian dari Bapak dan Ibu semuanya bekerja sampai siang, sore, bahkan malam, guna mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita. Saya sungguh mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas usaha keras yang telah Bapak Ibu lakukan. Belum lagi Bapak dan Ibu semua harus menerima chatting, pertanyaan dari anak-anak kita, Bapak dan Ibu orang tua siswa, sehingga tak jarang Bapak dan Ibu guru harus tidur larut malam. Bahkan saya pernah mendengar dari Bapak dan Ibu tidak tidur sampai pukul 3 dini hari. Saya bangga pada Bapak dan Ibu. Itu apabila kita sebagai pendidik. Lalu bagaimana kendala kalau dari sisi siswa? Kita sadari bahwa sebagian dari siswa kita masih ada yang belum memahami fitur-fitur pembelajaran. Padahal banyak situs-situs resmi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran di sekolah. Belum lagi permasalahan yang dihadapi karena ketidaksiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran secara online. Seperti belum terbentuknya kebiasaan mandiri, serta tidak disiplinnya mengatur waktu. Demikian pula ketidaksungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Selain faktor ketidaksiapan siswa, ada faktor lain yang harus sangat diperhatikan. Misalnya tidak semua peserta didik memiliki HP Android. Belum lagi ketersediaan jaringan internet. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi
di mana orang tua tidak mampu memberikan anaknya HP Android yang terhubung dengan internet sebagai media pembelajaran. Keadaan seperti inilah yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Lalu bagaimana dari sisi orang tua? Sebagai orang tua tentunya kita sangat diharapkan sebisa mungkin memberikan dukungan dan sekaligus pendampingan untuk anak belajar secara daring demi terlaksananya pembelajaran yang disampaikan oleh para pendidik. Harapannya dengan pendampingan ini siswa tetap berada pada koridor dan tidak salah menggunakan media internet, sehingga media ini digunakan sungguh-sungguh sebagai pendukung pembelajaran. Permasalahan lain yang dialami khususnya bagi orang tua yang kondisi ekonominya kurang mendukung, lebih-lebih apabila ada 2 bahkan 3 anaknya yang bersekolah, tentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Demikian pula ada kendala lain bagi orang tua yang bekerja dari pagi hingga sore. Tentu mereka kurang dapat mendampingi putra dan putrinya dalam mengikuti proses pembelajaran daring. Lalu bagaimana dari sisi pemerintah? Sebagai pemerintah tentunya akan berupaya yang terbaik. Harapan masyarakat sungguh pada pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai terobosan khususnya di dalam pemerataan pendidikan. Dalam hal ini adalah perlunya fasilitas yang mendukung. Belum lagi kita melihat bagaimana kondisi persekolahan di kota dan di desa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beruntunglah kita yang tinggal di Salatiga. Kita relatif lebih mudah untuk jaringan internet karena sinyalnya yang kuat. Meskipun demikian masih ada beberapa daerah yang juga jaringan internetnya kurang mendukung. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk memfasilitasinya, yaitu dengan mencoba memberikan sebuah solusi lewat pembelajaran televisi nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 sungguh telah mengganggu proses pendidikan, di mana biasanya guru dan siswa hadir ke sekolah, bertemu untuk menyelesaikan proses pembelajaran. Namun hal ini tidak bisa dan belum bisa terwujud. Tentunya kita semua berharap pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat untuk kita semua dan kita senantiasa bersandar pada Tuhan. Tuhan Allah senantiasa memberkati kita kini dan sepanjang
masa. Amin.